Shalom saudara-saudari, kembali kita bertemu di channel ini untuk belajar lagi firman Tuhan, pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih semua karena terus dukung channel ini. Admin doakan kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat, tentunya atas pemeliharaan Tuhan. Pelajaran mengenai meterai telah pun kita bahas di video sebelum ini. Bagi kita yang tidak berkesempatan, bolehlah lihat video itu di description. Saudara dan saudari, di meterai ke-6 dikatakan tertahan untuk dilaksanakan, khususnya dalam Wahyu 6 ayat 12 hingga 14. Karena ada pertanyaan di sana, siapakah yang dapat bertahan menghadapi hari murka Allah? Jadi siapa yang bertahan? Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Saudara dan saudari, sebelum umat Allah dimeteraikan, dalam ayat itu Yohanes melihat ada 4 malaikat yang ditugaskan untuk menghancurkan dunia. Mereka berdiri pada keempat penjuru bumi dan surga menyuruh mereka menahan keempat angin dari 4 mata angin. Apa artinya saudara-saudari? Dalam nubuatan, angin melambangkan perang antara bangsa-bangsa atau melambangkan kehancuran. Berkatalah Daniel demikian. pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu apa artinya seorang malaikat yang membawa meterai Allah dan berseru dengan suara nyaring, "Jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan umat Tuhan"? Apa artinya? Inilah artinya. Artinya Allah menunda penghancuran dunia ini karena dia harus menandai, memeteraikan siapa yang menjadi miliknya. Dengan meterai Allah diletakkan di dahi yang adalah sebuah simbol, maka setiap manusia diputuskan siapakah yang menjadi milik Allah dan telah setia kepada hukumnya. Tanda di dahi bukanlah secara harafiah, tetapi ini adalah simbol menandai kepunyaan Allah. Mereka yang ditandai akan menjadi milik Allah. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini juga mengingatkan kita bahwa umat Allah telah dimeteraikan dengan Roh Kudus selama sepanjang sejarah manusia. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dan kitab Wahyu mengatakan pada hari-hari terakhir mereka yang taat pada perintah Allah dan menyembahnya pada hari yang Ia kuduskan akan menerima meterai Allah. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pertanyaannya saudara-saudari, siapakah mereka umat Allah yang dimeteraikan itu?
kita baca ayat seterusnya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Petikan itu katakan mereka adalah kumpulan 144.000. Untuk lebih mengerti, mari kita lihat ciri-ciri 144.000. Di mana mereka diperkenalkan dalam dua bahagian, yaitu terdapat dalam Wahyu 7 dan Wahyu 14 ayat 1 hingga 5. Dalam Wahyu 7, di mana mereka berdiri karena anak domba akan segera datang. Lalu dalam Wahyu 14 ayat 1 hingga 5, mereka menolak untuk menerima tanda binatang tersebut. Dan mereka juga melengkapi jumlah orang yang ditebus yang dimeteraikan untuk keselamatan segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Mereka juga mengikut anak domba itu. Dan mereka juga orang tanpa dusta dan celah. Sekali lagi pertanyaannya, siapakah mereka sesungguhnya? Mari kita lihat ayat berikut ini. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi mereka yang dimeteraikan adalah yang keluar dari kesusahan besar dan mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak dapat membersihkan hidupnya dari dosa-dosa. Hanya darah Yesus yang sanggup dan dapat melakukannya. Jadi pemeteraian kepada mereka yang memilih menjadi umat Allah dan setia kepadanya adalah penting. Karena inilah tanda siapa domba dan siapa kambing. Dengan kata lain, siapa setia kepada Allah dan siapa setia kepada naga atau setan. Nah, kita telah mendengar bahwa ciri-ciri yang dimeteraikan salah satunya adalah yang keluar dari kesusahan besar karena mereka tetap memilih untuk setia kepada Allah. Kesusahan besar yang dimaksudkan itu adalah 7 malapetaka dalam buku Wahyu. Saudara dan saudari, dalam Wahyu 7 ayat 4 hingga 8 dikatakan jumlah umat yang dimeteraikan adalah 144.000 orang. Pertanyaannya, apakah angka itu secara harafiah? Apakah benar hanya ini angka yang diselamatkan? Apakah angka ini yang masuk surga? Mari kita lihat. Perhitungan 144.000 orang bukanlah harafiah, saudara-saudari. Melainkan ini adalah suatu lambang sebagaimana meterai di dahi juga lambang bukan harafiah di dahi. Jadi 144.000 bukanlah angka secara harafiah, namun ini adalah simbol dari seluruh Israel rohani di akhir zaman. Jumlah ini didapat dari 12 suku Israel, kali dengan 12 rasul, kali dengan 1.000 jumlah pasukan setiap unit militer Israel perjanjian lama, jumlahnya 144.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah 144.000 bukan harafiah? Karena tidak ada lagi yang namanya suku murni Israel, karena yang 10 sudah ditawan ke Asyur dan 2 ditawan ke Babel. Dan lagi Yudaisme sekarang tidak dapat mewakili suku-suku Israel yang murni.
Kalau kita perhatikan ada dua suku yang tidak ada dalam daftar Wahyu 7, yaitu suku Dan dan Efraim, sehingga digantikan dengan Yusuf serta Lewi. Kalau kita mempelajari perjanjian lama, di mana suku Dan dan Efraim terlibat dalam penyembahan berhala. Jadi ini bertolak belakang dengan mereka yang memperolehi meterai Allah yang menyembah Dia saja. Dan yang terakhir, daftar suku-suku tersebut adalah berdasarkan kualitas rohani, bukan kronologis sejarah. Artinya, ketidaksetiaan suku Dan dan Efraim menjadi gambaran mereka yang menerima tanda binatang serta menolak meterai Allah. Jadi sekali lagi angka 144.000 bukanlah harafiah, tetapi suatu lambang. Saudara dan saudari, untuk menguatkan pemahaman kita di mana 144.000 pasukan Allah ini bukanlah untuk berperang secara fisik melawan pasukan naga yang berjumlah 200 juta dalam Wahyu 9 ayat 10. Justru merekalah yang diperangi, diserang oleh pasukan naga, tapi mereka tidak melawan secara fisik, tetapi mereka bertahan di dalam iman. Walaupun mereka tidak melawan, membalas atau menyerang secara fisik, tetapi mereka justru menang. Ini karena Allah akan berperang melawan pasukan naga. Mari kita lanjut ayat tersebut. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Saudara dan saudari, dalam ayat itu dikatakan ada kumpulan orang banyak dan mereka berada di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Pertanyaannya, siapakah kumpulan orang banyak itu dan kenapa mereka ada di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba? Ada yang mengatakan ini adalah orang-orang sepanjang zaman yang tetap setia walaupun menderita. Yang lain mengatakan ini kelompok 144.000 orang yang sekarang menjadi banyak dan bukan lagi 144.000 dan berasal hanya dari suku Israel. Apakah demikian? Saudara dan saudari, intinya siapapun kelompok orang banyak ini yang pastinya mereka menerima hak keselamatan dan hidup kekal di surga karena kebenaran Kristus. Lalu kenapa mereka ada di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba? Karena mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Mereka telah berjuang dalam peperangan iman, tetapi mereka dapat berdiri hanya karena mereka menerima kebenaran Kristus oleh kasih karunia. Untuk menyimpulkan pelajaran kita kali ini, pertanyaannya kembali, siapakah umat Allah yang dimeteraikan itu? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Jumlah mereka adalah 144.000 orang. Namun ini bukan angka harafiah, tetapi sebagai lambang. Dikatakan tidak ada dusta dalam mulut mereka dan tidak bercelah. Tidak ada dusta berarti mereka menolak dusta setan melalui agama palsu dan berpegang kepada agama yang benar dari Allah. Itu sebab mereka tidak bercelah dalam kesetiaan mereka kepada Kristus, walaupun mereka masih berstatus orang berdosa dengan tubuh yang masih berdosa. Jadi kelompok 144.000 ini selamat bukan karena kesetiaan mereka kepada Tuhan dan tidak ada dusta dalam mulut mereka, karena mereka masih berstatus orang berdosa. Mereka selamat karena mereka telah mencuci jubah hidup mereka yang berdosa di dalam darah Anak Domba. Itulah yang melayakkan mereka menerima keselamatan. Mereka dimurnikan, dibersihkan dari setiap hidup keduniawian sehingga karakter Kristus jelas dipantul dalam hidup mereka dan mewarisi karakter ilahi. Kelompok ini bukan orang-orang fanatik, tapi mereka mengakui kebenaran hanya dari Allah saja.
Kehidupan mereka disucikan karena bergantung kepada Allah, bukan karena kehebatan dan kesempurnaan menurut hukum Allah. Bertemu lagi kita di pelajaran seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.